Hai, good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kembali lagi dengan JJ Pro, Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia. Hari ini saya sangat bersukacita karena saya ketemu dengan seorang yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Ini adalah Erlina. Oke, Cece Erlina. Panggilannya Cece, Ibu atau apa? Cece aja. Cece Erlina ya. Kalau boleh tahu, Cece Erlina ini siapa sih Cece Erlina ini? Saya ibu dari 3 anak. Oke. Itu maksudnya siapa itu dulu Maksudnya atau sekarang. Sekarang saya kebetulan saya Mm-hmm. adalah pemilik We Agency, partner bisnis dari Prudential Oke. di Surabaya. Sekarang adalah pemilik kantor agensi We Agency. Alamatnya di mana, Cek? Embong Tanjung 44B. Embong Tanjung 44B, dekat Hotel Win. Win Hotel Oke. di Delta di daerah Kayun. Oke, daerah Kayun. Kemudian boleh cerita nggak backgroundnya Cece ini apa? Background sebelumnya. Mm-mm. Kalau sebelumnya sebenarnya saya juga pernah jadi karyawan, juga Oke. pernah menjadi ibu rumah tangga, juga pernah berbisnis. Mau yang mana? Oke, kalau boleh cerita pendidikannya apa? S1. S1 ya. Dengan IPK di bawah rata-rata. Oke, terus kemudian gimana ceritanya kok bisa akhirnya bergabung dengan Prudential? Jadi sebelum jadi one step ya, sebelum gabung di Prudential, kalau nggak kelamaan, ya kan? Saya buka bisnis, itu bisnis franchise, dimana bisnis franchise kan katanya orang nggak repot, nggak Oke. ribet. Jadi saya buka bisnis franchise itu bisnis aritmatika Sempoa. Sempoa, oke. Di tahun 98 saya buka. Nah waktu itu kan lagi booming pertama kali masuk di Surabaya, di Indonesia, di Jakarta lalu di Surabaya. Oke. Ya itu background terakhirnya itu sebelum saya di Prudential, saya buka kursus aritmatika itu. Oke. Sampai saya bergabung pun sebenarnya saya masih buka kursus dan one stop learning ya. Jadi akhirnya saya tambahin ada playgroupnya, ada TK-nya. Jadi kursus-kursus semuanya saya mencoba menambahin. Oke. Terus kemudian gimana kok bisa akhirnya bergabung dengan Prudential? Ceritanya gimana? Nah, saya juga nggak tahu apakah saya yang nggak pinter atau apa, atau katanya orang risiko bisnis saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya 98 itu oke ya, sangat banyak muridnya. Tiba-tiba dalam cuma 2 tahun itu mulai turun. Nah, waktu itu saya di Delta Plaza, saya sewa. Oke. Saya sewa di Delta. Nah, muridnya turun tapi kontraknya naik. Kontraknya naik, muridnya turun, Yes. rugi. Nah, Oke. mungkin waktu itu belum rugi karena muridnya masih banyak. Oke. Nah, lama-lama dulu aritmatika itu sebenarnya sangat bagus karena melatih otak kanan. Oke. Nah, tapi karena PR-nya terlalu banyak, akhirnya mungkin anak-anak ini juga capek, orang tuanya stres, anak-anak banyak nangis ya. Oke. Mungkin akhirnya ada penurunan. Dan juga mulai banyak cabang-cabang lain ya, biasa ya bisnis itu kan banyak saingannya. Buka baru. Ya, buka barunya dengan merek lain, dengan dengan brand lain. Oke. Seperti itu akhirnya tambah turun, terus akhirnya saya juga nggak kuat sewa di Delta. Akhirnya saya beli ruko. Oke. Jadi tapi beli rukonya dibantu sama suami. Oke. Jadi saya cuma sebulan subsidi sekian kecil lah, kurang lebih cuma 5 juta aja waktu Oke. itu. Nah, tapi itu bukannya tambah berkembang, tapi saya rasa kok tambah beban bagi saya. Oke. Ya, lalu saya juga nggak stop di sana. Saya tambahin loh kursus lainnya, ada kursus komputer, apalagi yang melukis, semua saya tambahin supaya saya dapat income-nya lebih gede. Lalu saya juga kerjasama dengan partner saya luar biasa, Baby Smile School. Oke. Ya, saya tambahin karena paginya kan kosong. Jadi paginya kan jadi paginya saya tambahin playgroup dan sebagainya. Ya, singkat cerita itu lumayan pertama awalnya. Jadi bisnis itu kalau menurut saya itu awalnya oke. Setahun 2 tahun mulai lagi drop karena mungkin saya di ruko dan mungkin di tengah kota, mungkin banyak ya kalau orang-orang les atau kursus atau sekolah itu mungkin lebih seneng yang di daerah perumahannya agak sepi. Dan mungkin bukan ruko yang mungkin itu ya itu terus saya jalanin terus akhirnya saya yang tipenya sebenarnya saya ini sangat suka shopping. Saya ini suka happy, saya nggak bisa ngerasain itu, jadi saya itu setengah mati. Jadi waktu itu anak saya sudah 3, tapi apa ya, saya merasakan itu uangnya kurang terus gitu loh. Ya itulah, terus akhirnya setelah saya berjuang mengembangkan bisnis saya yang keluar modal terus,
akhirnya ya nggak cukup juga, akhirnya drop terus, saya malah harus hutang, membayar pegawai dan sebagainya. Jadi akhirnya saya menyerahkan diri ke leader saya yang betul waktu itu adalah orang tua murid saya. Oh, oke. Ya, tapi sebenarnya saya sudah dikejar 1 tahun, tapi ya masih sudah diajak gitu 1 ya tahun pada sebelumnya. waktu. Tapi kan biasa orang pebisnis, apalagi saya buka kursus akan-akan saya wah banyak dihormati orang tua murid, saya masih congkak waktu itu. Ya biasa kan, katanya orang malah yang masih punya laris. Maya nggak punya kan malah yang congkak. Nah tapi setelah 1 tahun ya saya pikir saya nggak boleh di titik sini terus. Walaupun saya waktu itu saya nggak suka pekerjaan agent insurance, tapi ya karena saya nggak ada salahnya dicoba. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk saya join di Prudential. Siapa waktu itu yang merekrut CR Lina? Waktu itu adalah leader saya adalah Pak Harijono. Oh, oke. Oke, thank you Pak Harijono. Pak Harijono itu muridnya anaknya murid Inggris. Jadi waktu itu ada kursus Inggris juga. Jadi dia suka nganter anaknya, terus ternyata menaksir saya, menaksir dalam tanda kutip untuk pekerjaan. Ya. Oke. Pak Harijono, hai Pak Harijono. Hai Pak, thank you. Nah ini seorang yang sudah luar biasa yang telah Bapak didik. Ini saya lagi wawancara nih Pak. Terus kemudian kapan memutuskan saya di Prudential sebagai karir? Kalau itu sambil berjalan waktu ya, tapi saat pertama kali saya bilang saya sebenarnya langsung serius, tapi saya sih orangnya bukan memutuskan sesuatu ya, pokoknya kan saya tadi bilang saya pengen mempunyai hidup yang berbeda. Ya udah saya gabung, saya join aja. Padahal waktu itu saya bilang sama leader saya, Pak kamu jangan kejar-kejar saya, jangan dikejar target kayak gitu, gitu. Ya sombong. Orang yang nggak sukses kan lebih sombong daripada orang yang sukses. Gitu. Ya jadi akhirnya waktu itu ya cuma jalan aja. Ya. Terus kemudian mulai full time di tahun berapa? Waktu itu sebenarnya saya masih ada bisnis aritmatika itu, saya masih bolong-bolong, artinya saya masih nganter murid saya juga lomba dan sebagainya. Tapi hati saya sudah di Prudential waktu tahun itu. Berapa waktu itu? Tahun 2005, saya gabung di 20 Mei 2005. Guys, 2005 sekarang sudah punya kantor sendiri dan kantornya sangat berkembang di Embong Tanjung nomor 44B. Oke, Embong Tanjung 44B. Terus kemudian apa sih yang Cici dapatkan setelah bergabung dengan Prudential? Dari sisi apa? Dari mungkin income, mungkin dari apa saja yang pernah Cici terima? Herannya di Prudential itu, ini saya benar-benar ya, saya ngomong itu saya nggak pernah nambah-nambah, nggak pernah apa, tapi saya di Prudential itu saya mendapatkan all semuanya, dari sisi income, pengembangan diri, dari sisi happy, dari sisi saya sampai nggak bisa ngomong gitu loh, karena semua yang dulu saya inginkan itu benar-benar ada di Prudential. Ya walaupun ya income-nya kan biasa kan, income-nya kurang terus gitu loh. Cuma saya yakin kalau di Prudential saya bisa terus mengembangkan income saya dengan mengembangkan tim. Waktu itu Cece menginginkan apa dan dipenuhi dari Prudential? Waktu itu pertama kali ya berarti ya. Waktu pertama kali itu 2005 saya itu cuma kepengen bisa shopping. Oh, oke. Bisa shopping enak. Cuman shoppingnya bukan shopping branded waktu itu, shopping aja baju di Zara, Minggu gitu-gitu aja. Saya dulu nggak punya kebebasan. Dulu emang nggak bisa shopping? Saya terus terang gini ya, mungkin ini didikan dari suami, didikan ini positif. Padahal maksud saya nggak kasih duit gitu. Ya artinya maaf, saya para suami. Ya suami nggak apa-apa, didik aja. Nah jadi waktu itu pokoknya secara finance saya nggak dikasih berlebihan, agak susah. Jadi akhirnya saya cuma kepingin apa ya caranya, saya itu pengen shopping aja, jalan-jalan aja, itu aja dulu hal kecil yang saya inginkan. Akhirnya terpenuhi. Lebih John. Oh, oke. Lebih. Terus terang saya nggak pernah menyangka bahwa saya itu bisa beli aset, karena dulu mulai 98 ya saya buka aritmatika sampai 2005 saya join. Saya satu aset pun, sepeda motor pun saya nggak bisa beli. Nggak bisa. Kecuali nyicil ruko, tapi kan itu ya nggak berarti lah seperti itu gitu. Karena saya banyak utangnya juga waktu itu. Gitu. Terus setelah di Prudential kira-kira boleh cerita aset apa aja yang sudah dimiliki? Yang pasti properti. Saya bisa beli rumah yang saya tinggali
dengan uang saya sendiri. Kadang saya mikir kayaknya udah nggak mungkin. Ya ada beberapa apartemen lah, investasi lah kecil-kecil ya itu ya. Apartemen, rumah, kondotel. Oke. Ya, lalu yang saya naikin ini saya naik mobil Mercy. Mercy-nya putih guys. Ya, Mercy C250 dan belinya baru. Sebelumnya itu BMW juga. Saya nggak pernah menyangka. Jadi dulu bayangin cuman beli sepeda motor aja saya nggak bisa. Sekarang beli ini, beli itu, beli Mercy. Karena saya kalau setir gini ya, saya sampai bingung gitu loh. Ini apa bener gitu loh, kayak mimpi di Kayak mimpi, padahal itu sudah jadi kenyataan. Yes. Tadi mobilnya lewat putih, cantik banget seperti pemiliknya guys. Oke. Terus kemudian bagaimana caranya Cece bisa berprestasi dan bagaimana caranya supaya agent-agent yang bergabung di Cece juga berprestasi? Ini saya terus terang ya, saya sebenarnya bukan orang yang dari awal tuh bukan orang yang mengejar prestasi. Sebenarnya saya bukan untuk itu tujuan awalnya. Iya, nggak paham. Dulu saya dulu saya cuma buang waktu supaya waktu saya itu nggak hilang begitu saja. Pengen waktu saya lebih produktif dan saya dapat uang untuk apa? Shopping, nggak pernah mikir macam-macam. Awal mulanya hanya shopping saja. Jadi ya nggak paham. Kalau orang dapat saklar tuh saya nggak anggap itu prestasi, saya anggap itu bonus. Jalan-jalan kan happy, bisa shopping lagi, akhirnya bisa shopping lagi kan gitu. Tapi dengan bertambahnya waktu saya tahu bahwa itu penting ya, penting untuk kita untuk bisa dikenal orang, untuk bisa memberikan contoh untuk tim saya juga. Nah, kalau bisa untuk berprestasi yang pasti ya harus aktivitas, harus rajin, harus ikut kelas ya yang umum-umum aja lah. Semua orang pasti tahu kalau kita mau sukses di bidang manapun kita mesti konsisten melakukan. Cuman saya juga harus ngaku bahwa saya ya bukan prestasi terus bolong-bolong. Biasa mulai males. Kena zona nyaman kira-kira ya? Ya adalah seperti itu ya. Ya cuman saya bukan berarti terus stop. Saya juga mencoba terus memperbaiki, tapi memang saya ya mengembangkan di agensi karena saya melihat gini, kalau saya pribadi memang tidak berprestasi, tapi mungkin ya saya happy ya kalau ternyata di agensi ini saat ini sudah menjadi nomor 3 top 3 Jatim. Guys, top 3 itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Top ketiga peringkat Jawa Timur itu adalah satu prestasi yang hebat. Memang beliau ini sangat humble. Saya bersyukur sekali. Udah cantik, humble, kaya raya, luar biasa. Itu berkat tim sih. Kalau tim nggak mau kerjasama juga nggak bisa. Ya kita memberi fasilitas, kita memberi training, kita memberi happy dan acara semuanya. Tapi kalau tim saya juga nggak positif, nanggepinnya juga nggak bisa. So saya tuh sangat terima kasih kepada tim saya sangat positif yang selama ini benar-benar menghargai saya sebagai ibunya. Kan saya dipanggil ibu gitu kayak gitu. Loh. Kemudian apa yang dilakukan ke timnya sehingga timnya bisa jam sekarang guys, 1 jam sebelum acara mereka sudah hadir, bahkan 1 jam setengah mereka sudah bisa hadir di tempat ini untuk kumpul dan masih ada 1 jam seperempat lagi guys. Itu bukan hal yang mudah untuk membina sebuah tim. Sebuah komunitas, apa yang Cece lakukan? Sebenarnya biasanya ya nggak secepat ini, tapi saya lagi mau ada acara, lagi mau ada acara happy, ya saya sedikit celebrate mid year yang dimana tahun ini kan ya omset kita oke lah naik. Perlu di syuting ini guys, nanti lihat kalau diizinkan guys. Oh ya nggak apa-apa. Nah nanti kita tanggal 5 kita cuma mau ya mid year goal setting review sekalian happy, fun time, semuanya berbagi party dan sebagainya. Kita pengen happy. Tapi biasanya kalau di kita tuh senangnya happy-nya bukan terus kalau nggak ada acaranya kan nanti di sana kayak sendiri-sendiri juga. Saya kepengen membonding. Jadi saya pengen bonding tim saya dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang ada challenge-nya, yang ada itunya. Jadi mereka saya kasih challenge, setiap grup itu mereka suruh memimpin sebuah line dance. Saya pilih. Jadi mereka ini kayaknya saya juga nggak tahu, karena soalnya tim saya ini luar biasa. Ekspektasi saya itu di bawah, saya kasih ini dia kasihnya lebih. Saya sampai gila gitu loh. Makanya saya sangat bersyukur ya punya tim-tim yang seperti mereka.
Nah, tadi ini kayaknya sih saya juga tahu mereka meeting atau mereka udah persiapan kayaknya. Saya nggak tahu, saya nggak lihat gitu loh. 1,5 jam sebelum acara mereka udah persiapan. Guys, sekedar informasi aja, B Agency kantornya di Embong Tanjung nomor 44B. Tempatnya bagus, enak, nyaman, bersih, kemudian modern tempatnya. Anda bisa berkunjung ke tempat ini. Cek, kalau misalnya ada orang atau nasabah yang kehilangan agent, kira-kira mau minta bantuan CC, minta bantuan kantor, apa diizinkan? Sangat diizinkan, Apa ada biaya yang harus di? Enggak ada dong, kita kan sama-sama prudential. Jadi kan guys, partner, kita keluarga. Kalau Anda sudah kehilangan agent, kehilangan kontak agentnya, Anda bisa hubungi ke C. Erlina. Langsung hubungi ke kantor aja. Atau langsung hubungi ke kantor, ketemu sekretaris, bilang aja minta bantuan, pasti akan dibantu. Nanti itu ada di Google-nya kan ada teleponnya bisa. Oke. Nomor teleponnya sini berapa? Saya kok lupa ya. Kalau nomor teleponnya CC? 081 081 80 80 3-nya 5 kali 33 333 15 15 081 83 80 80 333 15. Nanti saya akan kasih deskripsi. Jadi apa ada Instagram? Ada dong. Instagramnya apa? Saya lupa ya, pokoknya Erlina W Agency gitu. Erlina W Agency, kemudian ada YouTube channelnya? Enggak ada. Ada Facebook? Enggak pakai sudah. Enggak pakai, jadi pakai Instagram atau Anda bisa menghubungi ke kantor sini. Kira-kira apakah CC awal bergabung akan berpikir atau sempat berpikir bakal punya kantor secantik ini? Ya enggak mungkin berpikir punya kantor aja enggak. Ya karena memang ya maka ini kayak amazing lah, Prudential itu benar-benar membuat hidup saya itu benar-benar berubah drastis ya. Tapi dari apa yang saya lakukan dari awal, karena saya dulu ya mau melakukan, mau follow leader saya, mau ikut-ikut kelas dan semuanya, dan saya terus ngikuti, saya tetap stay, apapun yang terjadi saya tetap stay kan. Namanya pekerjaan, nama bisnis apapun kan pasti ada sebuah kondisi. Saya nggak bilang itu masalah ya John, saya lebih suka bilang itu sebuah kondisi. Ya tinggal kita mau apa, mau kondisi itu mau kita hilang atau kita tetap, kan gitu aja. Oke. Terus kemudian setelah punya kantor seperti indah ini, kamar mandinya aja guys beautiful. Saya tadi ngintip juga kamar mandi untuk wanita. Untuk wanita, tapi leader spesial. Leader wanita ya, iya, spesial sekali. Apa perasaannya Cici setelah memiliki kantor, memiliki tim yang luar biasa ini? Yang pertama pasti ya bersyukur banget ya. Kalau malam itu doanya bersyukur gitu, terus bersyukur, tapi minta lagi John gitu. Ya karena saya ini kan dari dulu, kamu kan tahu saya suka shopping, saya suka sesuatu yang indah. Saya kalau bilang sama tim saya bikin kantor tuh lebih bagus dari rumah saya. Oh, is it? Ya kan? Kantornya paling bagus se-Surabaya. Saya kira terbagus ini. Ya saya invest karena bisnis saya invest lumayan untuk kantor ini. Ya saya berharap apa ya, orang-orang yang itu trust gitu terhadap bisnis Prudential, bukan bisnis main-main, bukan bisnis yang selama ini dipikir cuma dapatnya cuma 2 digit atau berapa seperti itu. Saya kepengen mereka itu juga percaya bahwa ini bisnis amazing, bisnis besar di Indonesia. Bisnis besarnya itu seperti apa sih Cece, kalau bisa cerita supaya kita ini gampang mengerti gitu ya buat orang-orang yang kepingin bergabung. How big sih? Seberapa besar sih? Kalau bisnis besar, kalau dibandingkan sama Jakarta itu besar banget. Tapi gini, kalau saya sendiri belum merasa saya ini besar, masih tapi saya melihat orang-orang Jakarta itu bisa dapatnya sampai MM-an loh. Guys, ratusan juta dia bilang belum besar guys, luar biasa. Karena habis buat beli aset kan, buat beli jadi aset, uangnya buat dikembangkan, buat belanja tas, buat makanan yang dinikmati lah ya kan. Kita kerjakan, kita menikmati, kita memberi hadiah, yaitu. Jadi luar biasa guys. Kira-kira bisnisnya udah ratusan juta per bulan yang beliau terima, cuma beliau humble. Atau kita tanya berapa pajaknya setiap setahun sekali. Luar biasa. Terus kemudian bagaimana sih Cece bisa menerapkan hal yang baik kepada
rekan-rekan kerja di sini sehingga terbentuk sebuah komunitas yang bagus? Saya soalnya orangnya nggak suka sebuah konflik ya. Saya dari dulu nggak suka negatif, nggak suka konflik karena begitu ada negatif itu saya pusing gitu kepala saya. Nah bahkan kalau tim saya ada waktu komplain atau apa ke saya tentang ya namanya kan ini, umpama suruh tanyain Jakarta apa, dia mengawali dengan Prudential kok gini, saya langsung marah gitu. Itu yang saya negatif karena dia negatif, saya nggak suka. Jadi memang saya membudayakan di kantor itu nada nggak boleh tinggi, yaitu guyonannya, ya kan, nggak boleh tinggi, kita harus selalu positif. Ya gitu-gitulah. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya memang suka lingkungan yang positif. Saya tipenya kan nggak suka konflik, nggak suka ini, seperti itu aja sih. Tahun ini Cece top 3. Apakah Cece punya target juga? Oh ya, kita harus top seperti itu, atau memang kejadian dengan sendirinya apa ya? Jadi sebenarnya tahun lalu kita itu kan tahun lalu tuh top 4. Oke. Ini udah naik peringkat, guys. Ya, saya nggak tahu ini kebetulan atau apa. Congratulations ya. Thank you. Nah, jadi kita itu cuma sekedar aja. Terus terang kebanyakan di kantor ini tipenya sanguin ya, teman-teman. Sanguin itu kebanyakan banyak omong. Maksudnya ceplos-ceplos gitu. Tapi karena kita juga ikut training, juga dididik, jadi kita itu nggak mau sanguin itu terus ada di kita juga harus tetesin dengan yang namanya konsisten. Kalau sanguin kan banyak omongnya tanpa dikerjakan. Kalau saya juga nggak gampang, tapi saya berusaha menerapkan, saya juga harus konsisten ya itu. Nah jadi tahun lalu kita cuma iseng aja, ayo kita nomor gini ya semua gitu, tapi sampai akhir tahun ya nggak capai, ternyata sampai akhir tahun tetap nomor 4. Tetap nomor 4. 2 tahun lalu ya? Enggak, tahun lalu, tahun 2018. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di 2019 loh kok jadi top 3. Ya nggak tahu, katanya kan orang ucapan adalah iman. Doa adalah iman. Tapi ya dikerjakan. Ya pokoknya kita bersatu ya, kalau kita maksudnya sama-sama we family ya, kita kalau ngomong kita bersatu, kita kepengen ya jadi lebih maju semua. Jadi kalau saya lebih mengutamakan yang bawah ini ikut naik gitu loh. Maksudnya kepenginnya itu rata-rata kayak Jokowi itu, pemerataan. Semua berhasil lah ya termasuk agennya, tidak hanya leadernya, dan masih banyak lagi agen-agen yang berprestasi seperti begitu ya. Saya kepengin semua itu menikmati apa yang sudah kita nikmati. Dan mereka semua pasti akan menuju ke arahnya CC dan leader-leader yang ada ya, kalau mereka melakukan bagiannya. Ya saya inginnya, saya kepenginnya, tapi mungkin ada beberapa orang yang ya mungkin dengan alasan mereka yang mungkin mereka belum bisa atau belum siap atau apapun, saya juga nggak tahu. Tapi ya semoga dengan bonding kita, mereka jadi kepingin kan. Kalau kita sudah ada ikatan, sudah ada kasih, kan pasti kepingin, masa mau kamu ditinggal sendiri aja. Iya, jadi mereka ini kesatuan komunitas